Yo minasan, selamat datang kembali di channel Wibu Aku. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Spy X Family. Sebelum mulai Mimin mau minta maaf dulu ke kalian karena jarang upload. Malu, semua Mimin kerjain sendiri. Jadi rasa capeknya ya dirasain sendiri juga. Waduh, jadi curhat ya. Sebelumnya disclaimer, Mimin tidak akan membahas alur cerita anime Spy X Family episode 5 secara mendetail. Jadi jika kalian ingin tahu seru ceritanya, silakan nonton di situs legal yang menyediakan. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita satset langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini adalah hari pengumuman penerima murid baru di Akademi Eden. Nasib Operation Strix sedang dipertaruhkan di sini. Namun saat Lloyd, Yor, dan Anya sedang berjalan menuju sekolah, begitu banyak kesialan yang menimpa mereka. Dimulai dari ada kucing hitam lewat, gelang Yor yang tiba-tiba rusak, dan parahnya lagi Anya sampai nginjak tokai. Sementara itu, di markas mata-mata Westalis, ada sekretaris yang melaporkan perkembangan Operation Strix. Sang bos mata-mata sangat membanggakan si Mas Senja, karena ia adalah mata-mata terbaik di Westalis. Namun saat si bos membanggakan Mas Senja, kenyataan malah berkehendak lain. Ternyata nama Anya tidak ada di daftar siswa yang diterima oleh Akademi Eden. Lantas karena Anya tak diterima, seluruh keluarga Voyager jadi lesu kayak abis gagal ujian CPNS. Namun saat mereka berniat pulang, keluarga Voyager dihentikan oleh Hostmaster Henry. Henry memberikan sebuah informasi rahasia untuk keluarga Voyager. Rupanya Henry memberikan daftar siswa cadangan yang berpeluang bisa masuk jika ada murid yang mengundurkan diri. Dan posisi Anya ada di nomor 1, berarti ada kemungkinan Anya masih bisa masuk cukup besar. Lloyd awalnya belum mengerti kenapa Anya bisa masuk daftar ini, padahal ia sudah melakukan hal yang sangat kejam sebelumnya. Tapi Henry memberitahu kalau yang Lloyd lakukan sebelumnya adalah aksi penyelamatan. Kan saat Lloyd ngamuk kemarin, ia mukul meja tuh. Nah, kebetulan ada nyamuk DBD di situ. Jadinya Lloyd dianggap sudah menyelamatkan Murdoch biar kagak kena penyakit DBD. Anjir, bisa kayak gitu ya sudut pandangnya. Yor juga awalnya masih agak bingung dengan cara berpikir seperti itu. Tapi Yor malah membayangkan kalau tak ada siswa yang mengundurkan diri. Yor jadi berpikir satu cara untuk Anya bisa masuk, yaitu dengan menghabisi salah satu orang tua murid. Anjir, Mama Yor begini sangat menakutkan, tapi tetap cantik. Untungnya Yor langsung mengurungkan niatnya tersebut. Tapi tentu saja rencana itu terdengar jelas oleh Anya sampai membuatnya agak terkejut. Henry pun meyakinkan keluarga Voyager kalau pasti ada siswa yang mengundurkan diri karena setiap tahun itu pasti terjadi. Lloyd pun berterima kasih kepada Henry atas bantuannya Henry. Henry juga memberitahu kalau mungkin saat Anya masuk, ia sudah tak mengajar lagi di Akademi Eden. Ya, karena Henry sudah menghajar si Murdoch Boycuka dengan telak. Mengetahui itu, Lloyd jadi memiliki pemikiran kalau Henry ini bisa bermanfaat untuk keberlangsungan misinya, jika dibandingkan dengan si Murdoch yang Boycuka tentunya ya. 3 hari telah berlalu, saat ini Anya sedang... Tak lama, telepon pun berdering. Lloyd langsung bergerak dengan cepat mengangkat telepon itu. Setelah selesai menelpon, Lloyd langsung merayakan keberhasilan Anya diterima masuk Akademi Eden. Wah, dengan begini misi Lloyd bisa sedikit berjalan dengan mulus. Kemudian Frankie datang merayakan keberhasilan Anya. Padahal Lloyd belum ngasih tahu siapa-siapa. Ini si Kribu udah tahu duluan. Emang informan yang hebat kayaknya. Saat sedang asik berpesta, si Frankie dengan entengnya mengatakan ke Anya kalau ia bisa minta beliin hadiah apa saja atas keberhasilannya. Namun Anya tak ingin hadiah, tapi ia ingin melakukan sesuatu. Anya langsung menunjukkan rekaman anime Bondman. Rupanya Anya ingin menirukan adegan yang ada di anime tersebut. Namun hal tersebut langsung ditolak oleh Lloyd dengan sangat cepat dan tepat. Anya pun menangis karena keinginannya tak dipenuhi. Frankie pun berusaha membela Anya dengan memanas-manasinya. Frankie juga tahu informasi tentang kastil yang ada di anime itu. Lloyd pun akhirnya luluh setelah dibujuk oleh Frankie. Karena ini demi keberlangsungan misi, Lloyd pun meminta bantuan dari markas pusat. Markas pusat langsung merespon dengan cepat untuk membantu misi Mas Senja. Setelah semua rencana sudah dipersiapkan, mereka pun pergi menggunakan pesawat. Setelah sampai di kastil yang diminta oleh Anya, awalnya si Anya senang, tapi entah kenapa rasanya berbeda. Anya jadi ngambek dan mengancam gak mau masuk sekolah. Lloyd pun langsung menghubungi markas pusat dan meminta seluruh agen yang ada di Ostania untuk membantunya. Markas pusat langsung melakukan tugasnya dengan cepat. Terlihat begitu banyak mata-mata di Ostania saat ini. Dalam waktu singkat, istana itu langsung berubah layaknya seperti yang ada di anime Bondman. Lalu Lloyd memberi sambutan kepada para agen yang datang. Saat memberi sambutan, Lloyd menghentakkan kakinya sebagai tanda kode rahasia. Para mata-mata sebenarnya kagak paham dengan misi ini, tapi ya karena ini yang minta Mas Senja sendiri, pastinya untuk kepentingan orang banyak. Permainan menyelamatkan Putri Anya pun dimulai.
Franky yang bertindak jadi orang jahat langsung menculik Putri Anya. Lalu Lloyd mulai melakukan pengejaran. Saat mengejar, Lloyd menghadapi rintangan pertama yaitu sebuah kuis dari Putri Anya. Dari 3 pertanyaan, Lloyd hanya bisa menjawab satu saja. Lloyd pun harus menerima hukuman karena sudah gagal di rintangan pertama. Hukumannya, Lloyd disuruh berdandan seperti Bondman. Meskipun hal tersebut terlalu memalukan, tapi karena dibujuk Anya, Lloyd mau tak mau harus memakainya. Disinilah terlahirnya Lloyd Man. Lloyd Man langsung menuju ke rintangan selanjutnya. Sementara itu para agen lainnya sudah bersiap untuk melawan Lloyd Man. Lloyd Man langsung berlari sambil menghadapi para agen yang ada. Aksi dari Lloyd Man sangat hebat. Ini nih, agen Westalis terhebat memang bukan hanya julukan belaka. Rintangan selanjutnya, Lloyd Man harus menuju ke atas menara. Namun di dalam menara para agen sudah menunggu menggunakan senjata mainan mereka. Meski terpojok dan dihujani banyak peluru, Lloyd Man tak habis akal. Dengan 1 peluru, ia bisa mendapatkan senjata lawan dengan mudah. Akurasi dari Lloyd Man memang bukan main, selalu on point. Aksi baku tembak pun terjadi dengan sangat epik. Bahkan dengan beberapa tembakan saja, Lloyd bisa mengenai si Franky. Saat Lloyd Man sampai di atas, Franky langsung melarikan diri ke arah lain. Lloyd Man langsung melesat menggunakan ikat pinggangnya. Efek ledakannya membuat adegan ini jadi lebih epik lagi. Kini Lloyd Man sudah di rintangan terakhir. Saat berada di stage terakhir, Lloyd harus mengucapkan kalimat seperti yang ada di anime Bondman. Di hadapan seluruh agen, ia harus mengatakan kalimat memalukan itu. Tapi semua ini demi Anya dan keberlangsungan misinya ke depannya. Jadi mau bagaimana lagi? Lloyd Man pun mengatakan kalimat itu. Namun ternyata rintangan masih ada. Lloyd Man disuruh untuk melawan penyihir terkuat yaitu Yortisia. Lloyd jadi harus menghadapan dengan istrinya sendiri. Waduh, jadi ada perang suami istri nih. Bahaya ini. Channel Mimin aman gak nih? Waduh, siap-siap dulu. Yes, udah siap, lanjut. Dalam hitungan detik, Yor menendang Lloyd dengan cepat, tapi untungnya masih bisa dihindari. Bisa dipastikan kepala Mimin kalau kena tendangan Mama Yor pasti lepas. Ngeri. Terlihat aura dari Mama Yor sangat menakutkan. Battle antara Lloyd dan Yor pun dimulai. Padahal Yor yang berperan jadi penyihir, tapi ia malah pakai serangan fisik. Kekuatan dari Mama Yor benar-benar tak bisa dianggap remeh. Terlihat Lloyd saja sampai kewalahan gimana di kasur. Mas, kok jadi kesana sih? Sorry. Kita lanjut. Lloyd saja sampai mengakui kalau serangan Yor sangat kuat. Namun karena lagi mikir hal tersebut, Lloyd jadi lengah dalam hitungan detik. Yor langsung meng-set up serangan terakhirnya, namun lah malah turun Mama Yor. Tapi untung sih kalau kagak lepas kepala lo itu. Pas turu Mama Yor tetap cantik ternyata. Karena Mama Yor turu, Lloyd hanya tinggal melawan Franky saja. Franky sudah bergaya-gaya seakan bisa melawan Lloyd, tapi Lloyd Man pun berhasil menyelamatkan Putri Anya. Akhirnya misi penyelamatan Putri Anya berhasil. Adegan ditutup dengan tembakan kembang api yang menghiasi langit malam. Para agen pun bertepuk tangan karena mereka beranggapan kalau misi ini sudah berhasil. Lalu para agen pun kembali ke misi masing-masing. Anya berterima kasih ke Lloyd karena sudah memberinya kenangan indah. Kini Anya jadi bersemangat untuk sekolah. Lloyd mendengar itu jadi lega. Sementara itu di markas pusat, sang sekretaris sedang pusing karena tagihan dari Mas Senja begitu besar. Lalu sang sekretaris mencoba untuk santai sebentar. Kemudian langsung melaporkan tagihan itu ke bos mata-mata. Saat menerima laporan itu, bos mata-mata sempat mengira kalau ini salah hitung. Tapi sang sekretaris menegaskan kalau ini sudah benar. Misi Operation Strix tahap 1 memasuki anak ke Akademi Eden telah berhasil diselesaikan. Seru banget anjir episode kali ini. Mungkin kagak berhenti ketawa ini. Oke lah, sampai di sini dulu alur cerita anime Spy X Family episode 5. Jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian suka silahkan klik tombol like-nya. Apabila dirasa cukup menghibur, boleh dibantu untuk di-share ke teman, kawan, sahabat, pacar, keluarga kalian. Sampai jumpa di alur cerita anime selanjutnya. Salam wibu aku.